Jalan pulang 2026. Yuk ikutin kita. Selamat datang di episode 2 Jalan Pulang 2026 Jalur Pantura. Kali ini kita dari Cirebon ke Kudus Lang. Ke Kudus, Yoi. karena jalur ini bukan hanya sekedar lintas ekonomi, tapi jalur yang penuh dengan sejarah dan spiritual. Karena perjalanan nanti kita akan mengunjungi makam penyebar Islam di tanah Jawa, para wali. Gua banget. Kalau di Cirebon nanti kita dari sini mungkin akan langsung ke makam Sunan Gunung Jati. Oke. Nanti di Demak juga ada makam Sunan Kalijaga. Oke. Di Kudus ada Sunan Kudus. Jadi itu semua bagian dari Wali Songo. Gitu. Insya Allah kita ke sana. Jadi kalau lo penasaran dengan episode 2 Jalan Pulang 2026, saksikan terus. Oke? Reportase Jalan Pulang kali ini dipersembahkan oleh Injourney. Bersama Ciptakan Ramadan penuh makna. Let's go! Cirebon memiliki banyak spot wisata sejarah Islami yang layak untuk kita kunjungi. Nah, di episode kali ini kami akan memulai pagi hari dengan menziarahi makam Sunan Gunung Jati, yaitu seorang penyebar agama Islam khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tempat peristirahatan terakhir Sunan Gunung Jati ini selalu ramai pengunjung, apalagi saat menjelang bulan Ramadan. Tak cuma datang dari Jawa Barat, namun hampir dari seluruh Indonesia. Kita udah sampai di komplek permakaman dari Sunan Gunung Jati. Bisa dilihat ini ramai karena menjelang Ramadan ya. Dan diketahui juga kalau Sunan Gunung Jati itu nama aslinya adalah Sultan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ya. Dan Mas Dwi kayaknya punya sedikit cerita ya yang bisa dibagikan. Informasi pernah baca ya, itu di Babat Cirebon. Jadi disebutkan di situ kalau ternyata Sunan Gunung Jati itu punya keturunan dari Prabu Siliwangi. Jadi yang sangat terkenal di Jawa Barat di tanah Sunda. ini kalau dari versi Babat Cirebon. Nah, menariknya lagi Sunan Gunung Jati ini punya putra juga yang bernama Sultan Hasanuddin. Dan beliau itu adalah salah satu pendiri kesultanan di Banten. Jadi ada koneksi itu antara Cirebon dengan Banten. Makanya penyebaran dari Sunan Gunung Jati ini di area Cirebon dan juga di pesisir Pantai Utara. Banten juga itu ya, masuk Pantura. Demak juga sih karena Demak juga. ada diplomatik dengan Demak. Oke, kalau gitu kita langsung ziarah ke dalam gimana? Sip. Kita lihat yuk. Kita lihat ya. Let's go. Jika kita berziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati di Cirebon, kita akan menemukan kalimat yang cukup familiar. Khususnya bagi masyarakat Cirebon yang diyakini merupakan wasiat terakhir Sunan Gunung Jati saat sebelum beliau wafat. Sebuah kalimat yang berbunyi insun titip tajuk lan fakir miskin. Secara harfiah, arti dari wasiat tersebut ialah saya titip tajuk atau sejenis langgar yang dipergunakan untuk mengaji dan fakir miskin. Lewat wasiat tersebut, Sunan Gunung Jati berpesan kepada umat Islam secara umum agar sepeninggal beliau keberadaan tajuk dan fakir miskin senantiasa dijaga dan dirawat. Dengan kata lain, keduanya tidak boleh ditelantarkan.
Kalau ke Cirebon, rasanya belum lengkap kalau nggak bawa oleh-oleh khas dari kota ini. Di sana ada sentra batik khas Cirebon yang motifnya punya cerita dan filosofi tersendiri. Menariknya, UMKM seperti ini juga mendapat pembinaan dari Pertamina. Jadi bukan cuma soal energi untuk perjalanan, tapi juga energi untuk mendukung pertumbuhan usaha lokal. Ini bisa jadi opsi oleh-oleh buat dibawa pulang ke kampung halaman kita. Oleh-oleh yang lebih personal dan lebih meaningful khas buatan Cirebon, kita datangi langsung pengrajin batik binaan Pertamina. Kita akan lihat koleksi dan motif-motif apa aja yang mereka punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Mangga, Oh iya. dari mana ini? Situlah. Tadi kita lihat di Google ya, Iya. kebetulan lagi cari oleh-oleh, terus ketemu deh Batik Firly. batik Firly Oh, gitu. lagi cari oleh-oleh. Ini batiknya tulis, cap atau printing sih Bu? Kalau yang ada di depan ini semuanya batik tulis, Mas. Oh. Ini kayak yang ada di Gawangan itu batik tulis, full tulis, 100% tulis. Oh, 100% tulis. Nah, apa ini baru Bu atau udah lama sebelumnya? Batik Firly sendiri dari 2010, tapi spesifikasi untuk batik-batik yang kayak yang sekarang dilihat di depan mata yang menurut kita unik ya, di Cirebon jarang ditemuin gitu ya, seperti ini. Motifnya ya? Dari 2015 kita mulai fokus ke batik-batik peranakan. Sebenarnya sih batik Cirebon juga punya sarung-sarung encimnya sendiri, tapi memang nggak begitu variatif ya motifnya tuh. Masih monoton gitu. Nah pas kita coba explore ternyata responnya bagus gitu. Banyak customer yang suka. Kalau Itulah. temen saya kan ini uncle nih, imajinasinya banyak nih. Nah, dia tuh kadang suka pengen Nah, pengen ngebatik ngebatik dengan gitu. motif yang saya inginkan. Oh, iya. Berarti bisa ya Bisa. di custom gitu ya? Bisa sih, bisa nanti coba kita bantu buatkan. Gitu. Kebetulan kalau kita kan punya talentnya sendiri. Nanti kita bisa ngobrol, diskusi dulu maunya yang seperti apa, nanti dibantu buat disketsain gitu. Lagi nyari juga nih? Lagi nyari. Buat- Mau borong. Oh, ini Pak yang dibeli. Enggak. Enggak, oh. Kebetulan saya dari Pertamina. Oh, iya. Pertamina. Iya betul. Kok di sini, Pak? Jadi ibu ini Batik Firly ini merupakan salah satu UMKM binaan Pertamina. Oh, ya, pantas. iya. Jadi kami itu rutin melakukan monitoring terkait dengan perkembangan usahanya ke setiap UMKM yang ada di Indonesia. Kebetulan ini saya lagi ke arah Cirebon. Nah, Pak, kenapa batik Firly yang Iya, dipilih, Pak? Firly. Pola pembinaan kita itu tidak hanya untuk Batik Firly aja, tapi untuk seluruh mitra binaan. Oh, Ya, jadi ini merupakan monitoring UMKM ini merupakan bagian dari upaya kita pembinaan kita agar UMKM kita itu naik kelas. Tentunya banyak pembinaan lain yang Pertamina lakukan. Oke. Mungkin salah satu pertimbangannya karena potensi yang diproduksi oleh sama batik Firly Iya. bagus, Pak ya. Ada syaratnya, Pak ya? Ada. Oh, Ya, yang pasti harus punya usaha. gitu Ini ya. batik nih. Bener, Tapi kan ada bener. usahanya. Seluruh boleh mendaftar ke Pertamina untuk menjadi UMKM binaan. Nah, Batik Firly ini termasuk yang lama ya Teh ya? Dari 2015 ya. 2015. Dari 2015 beliau itu udah jadi mitra binaan Pertamina, Pak. Syaratnya nggak sulit kan, Pak? Syaratnya gampang, Pak. Enggak. Yang jadi UMKM Ya, binaan yang penting Pertamina. mah yang terutama ya punya usaha. Oh, tuh lah. Tapi Bu ngerasain manfaatnya nih, Bu? Oh, banyak banget. Banyak, Bu, ya? Iya, dari awal kenal Pertamina sampai saat ini itu banyak banget sih manfaatnya. Kalau dari Batik Firly yang paling signature-nya ada Bu apa? Sejauh ini sih yang motif-motif kayak gini nih, Mas. Salah satu ini yang ikonik, yang nggak semuanya itu pembatik bisa bikin. Udah diekspor juga katanya Bu, dengar-dengar ya? Alhamdulillah sih, Mas. Bukan bayar apa ya? Customer ya. Customer. Kita dari berbagai mancanegara. Paling jauh mana? Paling jauh? Paling jauh Abu Dhabi. Abu Dhabi coy. Depok ada? Dari Depok ada? Ada. Tangerang banyak. Tangerang Depok banyak, ada, Depok batik mah. blimbing. Bu, berarti saya mau milih-milih dulu aja gitu, Bu Iya, ya? boleh. Mangga. Sekaligus Sambil nanti- dilihat-lihat barangkali ada Ya, yang cocok, langsung kita bawa pulang. Terima kasih Makasih, sudah Bu. berbelanja.
ditunggu lagi loh nanti. Yang punya saya yang Yang ini punya angkot. oh ini punya. Oh, ya. Iya. Setelah puas kami berwisata di Cirebon, kami melanjutkan perjalanan melewati kota-kota di Pantura. Hinggalah tiba mobil kami menyusuri kawasan hutan ala Seroban yang ditumbuhi pepohonan lebat dan tikungan tajam. Dikenal sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas yang sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk menepi, melepas lelah dan lapar di sebuah warung. Tidak lupa, kami ajak ibu penjual warung untuk bisa menceritakan kondisi lalu lintas saat jalan tol lintas Jawa sudah dibangun. Setelah ada tol, itu yang paling banyak lewat kendaraannya apa? Apa truk, bus, atau kendaraan pribadi? Kalau truk kan main 7 udah nggak jalan, Mas. Paling ada ya motor. Kita dapetnya ke motor lah, yang mobil pribadi lewat tol. Nah terus habis lebaran paling kalau ada. Kan soalnya sudah buat arus balik kan. Iya, tuh. Tapi kan yang pulang masih ada, jadi lewat sini gitu. Lihat deh, kalau dari sini ke Borobudur Apa tuh? ternyata cuma 2 jam loh. Deket banget sih. Gimana kalau kita melipir dulu? Setuju. Masih kan? Benar. Deket lang itu. Berapa jam sih? Sekitar 2 jam lebih dikit lah. Kayaknya kalau kita berangkat jam sekarang, possible banget dapet sunset. Gila nggak lu dapet sunset dulu? Tapi lu yang nyetir ya? Emang yakin lu pada? Nah, tuh. Deket banget Der, itu 2 jam. Kekejar sampai sono, dapat kita sunsetnya. Udah, gue nyetir. Ya udah kalau lu yang nyetir, ayo boleh. Lu setuju? Ya, Gue ayo. nyupir dah, ini. gue nyupir nanti atau dia. Ya, ayo. Dia lagi dong, Bang. Gimana lu? Udah. Gua ngikut, Lu yuk. ikut Kalau aja emang bentar lu doang. yakin ya udah. Walaupun- Karena negara demokrasi suara terbanyak ya udah. Tapi emang itu agak ke selatan ya? Yang penting gitu. gua- Tengah apa sih? Iya, agak melipir ke Ngepir. Staplik ya. Enggak apa-apa. View-nya bagus. Kalau Borobudur sih. Ya udah, ayo. Cakep cuy, beneran. Udah Gas. ikut aja. Ikut ya. Gas ya, gas. Ya udah. Demi konten lu pada ya pasti ya. Makanin Instagram. Sampai juga Borobudur nih. Iya. Alhamdulillah ya. Alah, senyum-senyum aja lu pada. Kemarin yang bilang nggak mau siapa? Iya. Gue itu usulan juga. Usulan gua. 2 jam. Gua emang ACC. Karena tidak menyakitkan. Iya. Tapi ternyata bagus. Karena Ternyata- cuma 2 jam sini worth it banget sih gue bilang. Lu lihat tuh. Iya. Tuh, ternyata cuy, lihat cuy. Borobudur cuy. Pertama kali gua ke Borobudur. Sekarang kawasan Candi Borobudur makin estetik dan vibes-nya tambah makin menenangkan loh. Semua ini setelah pengelolaan gabung ke InJourney Group dan ditangani langsung oleh InJourney Destination. Ruang terbuka hijau dan landscape kawasan Borobudur sudah direvitalisasi sebagai outdoor venue buat kegiatan studi spiritual dan wellness center. Makanya nggak heran suasananya kerasa lebih adem, lebih tenang, dan cocok banget buat healing tipis-tipis. Keren ya! Datang ke Borobudur sekarang bukan cuma buat lihat candi, tapi juga buat recharge energi dan nenangin pikiran. Sebelum naik ke Candi Borobudur, tim Jalan Pulang menyempatkan diri membeli baju bernuansa putih. Karena baju putih adalah bentuk perlambangan kesucian dan kesakralan Candi Borobudur. Weh, band gue sini nih, petaka nih main di sini. Masuk tuh Lihat gitu. nih. Band gua petaka main di sini, keren banget sih. Nih kita beli.
tiketnya dulu di sini nih. Oh, kita udah pakai seragam. Saya mau tanya Pak, ini kan Candi Borobudur batu semua. Peletakan batu pertamanya itu di mana Pak? Sampai saat ini arkeolog juga belum menemukan di mana itu batu peletakan yang Peletakan pertama. batu Apakah pertamanya. di sisi timur, ataukah di tengah, ataukah di dalam yang akhirnya terpendam, itu kurang gitu. Kawasan itu rapi. Pertanyaan gua, first impression lu ketika pertama Rapi, kali rapi. kesini? Seneng gue ngeliatnya rapi. Bersih tuh. juga. Bersih, rapi. Lu lihat aja sampah hampir nggak ada, malah sama daun nggak ada. Jauh biasa. Iya. Jadi emang dikelola cakep cuy. Seneng gue. Tadi gua baca sih dari journey destination. ya? Nah, jadi sebenarnya dikelola iya, iya. destination ya berarti Jawanya sih lebih full ya. hasilnya ini. Rasanya gimana keliling Borobudur? Dengkul kuat. Dengkul kuat. Tanya masih ada 150 tahun dulu. Jujur ini yang pertama kali gua ke Borobudur. Bawan juga. Sebagai orang Jakarta menarik, sebagai orang Depok menarik, sebagai Ada orang Gresik Sukoharjo. menarik. Sebagai orang Padang. Wah, seru. Gue sebagai orang Jogja, wah juga ngerasain juga. Luar biasa Soalnya kita experience-nya. dapat cerita sejarah dan lain-lainnya juga. Dan yang gue baru tahu ternyata istilah candi itu kurang pas ya. Betul, kurang pas buat Karena candi itu Borobudur. dari kata Candika, salah satu dewi di agama Hindu. Sementara Borobudur adalah rumah ibadah untuk agama Buddha. Tapi ya karena udah terlalu umum ya, jadi ya udah biasa. Nah, Gitu. Sekarang kita mau menuju ke mana? kita sekarang menuju Jogja. Jogja. Tapi kayaknya kita mau di mana kita makan malam? TJ. Kayaknya ayam goreng deh Mas ya, Iya. enak ya. Soal dari kemarin makanannya belum kena ayam goreng pakai sambal. Nasi ayam goreng pakai sambal. Mantep sih. Yang penting isi bensin dulu deh. Si bensin, sip. Yuk. Udah krisis. Gas. Gas. Hotel Merah Putih adalah sebutan unik yang ditujukan untuk SPBU Pertamina, yang kini bukan hanya menjadi tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat beristirahat favorit bagi para pengemudi yang melakukan perjalanan jauh. Dengan fasilitas area parkir yang luas, toilet bersih, hingga ketersediaan minimarket dan musola membuat SPBU menjadi tempat ideal untuk melepas lelah sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Pak, izin tadi saya ngelihat Bapak dari toilet sekaligus tadi sholat Pak ya. Nah, sebenarnya apa yang akhirnya Bapak milih untuk tadi sholat, terus istirahat di sini setelah isi bahan bakar? Apakah karena fasilitasnya atau suasana yang nyaman Pak? Memang kita melihat dari situasi dari SPBU kok nyaman, enak berhenti, parkirnya juga luas, sehingga kita kok lebih enak di sini aja daripada di lain tempat nanti area yang benar-benar lengkap terpenuhi semuanya. Dan akhirnya merasa aman Pak ya kalau Iya, istirahat betul, di sini betul, Pak ya betul, di momen iya. mudik gitu. Dari obrolan singkat tadi kita jadi lebih sadar ya, ternyata di balik perjalanan jauh dan melelahkan selalu ada tempat di mana kita bisa mengatur ulang napas dan mengisi ulang tenaga kita dan melanjutkan perjalanan. Bagi banyak orang, SPBU bukan hanya tempat untuk mengisi bahan bakar, namun menjadi tempat juga untuk merasa nyaman dan aman dan melanjutkan perjalanan berikutnya. Mungkin itu yang membuat rasa akrab Hotel Merah Putih bagi para pemudik.
Sebab sejauh apapun perjalanan, selalu ada tempat untuk berhenti sejenak, mengisi ulang tenaga, dan mengatur ulang napas yang membuat kita lebih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Gerimis, Jogja. Lapar? Makan di TJY 3. Ini salah satu restoran ayam yang jadi favorit orang-orang kalau main ke Jogja. Oh gitu lah. Penasaran ya, Go? Penasaran cuy. Ayo. Hujan. Kalau misal menjelang Lebaran, musim mudik, ini di TJY 3 ini gimana? Ada peningkatankah? Untuk peningkatan jelas pasti Mas. Peningkatan lebih ramai banget habis itu. Terus untuk Lebaran kali ini kita buka 2 tempat. Yang pertama di sini sama yang di Jalan Godean. Jalan Godean. Siap, itu. Nah, Pak, kalau misal ada peningkatan, melayani pengunjung datang gimana nih, Pak? Pembeli yang datang? Kita tetap seumpama kalau waiting list kita tetap menggunakan nomor antrian. Terus kita ada tambahan untuk karyawan lembur gitu atau kasual gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau misal ada peningkatan pasti ada tantangan dong. Nah, tantangannya apa nih, Pak? Biasanya itu tamu dari luar kota itu kan biasanya kalau pas kesini itu belum waiting list, kadang itu pas Lebaran itu mesti waiting list, pas ramai banget. Tim di sini juga harus gercep, Pak ya? Iya, betul. Langsung sigap? Iya. Oke. Bang J, makasih banyak. Siap. Ini saya udah kenyang, enak, tim juga udah Terima makan. kasih. Siap. Salah satu resto yang wajib dikunjungin ketika datang ke Jogja. Pada malam ini kita akan bermalam di Grand Hotel The Jogja dengan filosofi, heritage, legacy, dan timeless luxury. Hadir dengan penghormatan mendalam pada akar sejarah, budaya, dan kebanggaan Yogyakarta. Arsitektur perpaduan keanggunan Eropa dan kehalusan tradisi Jawanya menyimpan nilai sejarah tinggi. Hotel The Jogja juga merupakan aset kelolaan InJourney melalui InJourney Hospitality. Grand Hotel The Jogja hadir sebagai bagian dari The Heritage Collection. Berdiri megah di kawasan Malioboro sebagai ruang yang tidak hanya menawarkan tempat istirahat, tetapi juga menyimpan cerita panjang perjalanan Yogyakarta dari masa ke masa. Hotel ini juga pernah jadi saksi penting dari sejarah perjuangan Indonesia loh, karena di dalamnya terdapat tempat istirahat dan bekerjanya Jenderal Sudirman saat masa kemerdekaan. Fasilitas kulinernya dirancang sebagai destinasi gastronomi paling bergengsi di kota Jogja. Sajian all-day dining restoran yang mengangkat konsep makanan pan-Asia dan specialty restoran dengan kuliner asli Indonesia. Siap, ikut aja gue ya.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di area pemakaman dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kadilangu Demak. Kadilangu Demak. Mas Dwi ada sedikit cerita sedikit aja kali Mas yang Mas Dwi tahu Yang gitu. tahu ya? Iya. Iya, dia tuh kalau nggak salah putranya Adipati Tuban. Jadi waktu itu dia sempat terkenal sebagai perampok. Tapi yang korbannya itu justru orang kaya. Hasil rampoknya dibagikan ke fakir miskin. Penyebaran pun secara Jawa Mas ya, Nah, dengan iya. budaya Jawa. Salah Iya. satunya dengan Iya. wayang, Lagu, lagu, tau nggak? lir-ilir. Iya, Oke. betul. Gimana? Langsung aja kita ke dalam lihat Penasaran suasana sih. di dalam seperti apa menjelang Ramadan. Rame nggak ya kayak yang kemarin di Gunung Jati? Sunan Kalijogo atau Raden Said merupakan salah satu wali songo yang memiliki jalur kebudayaan dan kesenian sebagai sarana dakwah. Sehingga ajaran Islam masuk ke dalam struktur berpikir masyarakat secara halus dan secara perlahan menghilangkan tradisi masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam. Sunan Kalijogo menjadi teladan terbaik dalam penyesuaian Islam dengan budaya lokal. Di antaranya hasil karya budi beliau adalah acara sekaten di Masjid Agung, penciptaan cerita pewayangan versi Islam dan tembang-tembang Jawa. Salah satunya berjudul Lir-Ilir. Nah, di sekitar tempat kompleks makam Ziarah, itu makam. banyak tempat Jajanan. makan, jajanan, oleh-oleh segala macam. Nah, cuman tips gua, Ya. lu harus bawa uang cash karena dia nggak bisa kris, nggak bisa digital. Iya. Jadi harus banyak-banyakin uang cash ya, jajan-jajan buat ngebantu UMKM. Iya, UMKM dan warga di sinilah. Benar-benar. Sobat Milenial Gen Z, kali ini kita ketemu dengan salah satu peziarah yang ada di makam Sunan Kalijaga. Kita punya games, nanti kita akan tanyakan beberapa wali songo dan lokasinya ada di mana. Lokasi pemakamannya ya. Nah, yang pertama Sunan Bonang, ada di mana makamnya? Sunan Bonang ada di Nggak boleh nyontek, nggak boleh ngasih tahu. Gagal. Satu pertanyaan gagal. Sunan Maulana Malik Ibrahim ada di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Jawa Tengahnya ada di Muria. Salah, tetot, gagal. Sunan Ampel ada di mana makamnya? Sunan Ampel ada di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Lupa nggak? Oke, tetot, salah. Sunan Giri. Sunan Giri ada di Jawa Timur juga, tapi aku nggak tahu. Oke, kurang tepat. Yang terakhir, Sunan Bonang. Sebentar, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa Mbak, makasih ya sebelumnya. Belum ada yang berhasil, kita cari lagi. Yang pertama, Sunan Ampel. Surabaya. Bener. Surabaya, Jawa Timur. Tahu. Yang kedua, Sunan Derajat. Lamongan, bener nggak? Bener. Kalau ini berhasil dijawab, dapat hadiah, yaitu Sunan Giri. Jawa Timur. Di mana? Gresik. Bener. Mbak, selamat. Nanti hadiahnya langsung dikasih sama IDN Times. Perjalanan tim Jalan Pulang kali ini berlanjut menuju Kudus lalu berziarah ke makam dan Masjid Sunan Kudus. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, kami memutuskan untuk melakukan transaksi penarikan tunai di ATM dulu ya. Kami menggunakan kartu debit dari Bank Jago. Menariknya, kartu debit Jago ini bisa digunakan di berbagai ATM yang memiliki logo Visa, ATM bersama maupun jaringan GPN. Selain itu, penarikan uang melalui ATM Jago juga bebas biaya administrasi, sehingga transaksi jadi lebih praktis dan hemat. Sunan Kudus merupakan tokoh penyebar agama Islam yang menunjukkan cara dakwah yang mengedepankan kebijaksanaan.
seorang ulama yang sangat menghormati budaya setempat saat menyebarkan Islam di wilayah kota Kudus dan sekitarnya. Pada masa itu, banyak penduduknya yang memeluk agama Hindu, yang menjadikan sapi sebagai hewan yang sangat dihormati. Untuk menghargai keyakinan masyarakat, Sunan Kudus melarang umat Islam menyembelih sapi di wilayah Kudus dan menganjurkan menyembelih kerbau saat hari kurban. Selain itu, Sunan Kudus juga membangun sebuah masjid yang sangat unik, yaitu Masjid Menara Kudus. Menara masjid ini memiliki bentuk yang menyerupai candi Hindu, sebagai simbol akulturasi perpaduan budaya lokal dengan ajaran Islam yang menyatu dengan masyarakat Kudus. Alhamdulillah, inilah akhir perjalanan kita di episode 2, yakni di makam Sunan Kudus, di mana sebelumnya kita melalui jalur Cirebon, terus habis itu kita juga Alas Roban, Betul. Kita juga sempat ke Borobudur, Lipir tuh ke Borobudur. terus Heaven benar ke Sunan Gunung Jati juga, tadi kata Mas Dwi. Iya benar, Sunan Cirebon, Kalijaga di Demak. dan di Sunan Kudus sebagai di akhir episode 2 kali ini. Seru banget perjalanannya karena perjalanan Pantura ini nggak cuman lintas ekonomi, namun juga lintas spiritual dan juga religi. Ya. Betul. Recharge nih ya, energi Recharge spiritual kita ya. banget. Udah istirahat, udah capek ya. Oke, Kalau gitu, reportase yes. Jalan Pulang kali ini dipersembahkan oleh Injourney. Bersama Ciptakan Ramadan penuh makna. Yuk kita istirahat. Ketemu di episode 3 besok. Dah.